Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kalian semua. Boleh dipimpin oleh satu orang, Dita? Berdoa dimulai. Berdoa cukupkan sekian. Ya, terima kasih untuk Dita yang sudah memimpin doa hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, baik ya, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini ya. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ada ya, ada yang sudah, kita sudah 2 kali, berarti dengan ini 3 kali ya. Ada juga yang belum ya. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan dari bimbingan kelompok hari ini ya. Tujuan dari bimbingan kelompok hari ini yaitu yang pertama memberikan informasi untuk kalian mengenai topik yang akan kita bahas. Yang kedua yaitu memberikan wawasan ya, pengetahuan baru mengenai topik yang akan kita bahas hari ini juga. Yang ketiga yaitu Ibu memberikan bantuan kepada kalian untuk memberikan pemecahan masalah ya, dengan bentuk kelompok ya, secara dinamika kelompok. Itu tujuan dari bimbingan kelompok. Ada juga di sini peran dari Ibu, masing-masing peran Ibu dengan kalian. Yang pertama yaitu peran Ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Itu peran dari bimbingan kelompok. Adapun di sini dalam bimbingan kelompok asas-asas atau apa sih Bu itu asas? Nah, asas itu aturan atau norma ya dari bimbingan kelompok. Jadi dalam bimbingan kelompok memiliki asas-asas atau aturan. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Apakah kalian di sini secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Ya, tidak ada paksaan ya. Nah, berarti kalian sudah termasuk ke dalam asas yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Asas yang kedua yaitu asas kenormatifan. Asas kenormatifan di sini kalian boleh berpendapat sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak menyakiti satu orang dengan orang yang lainnya. Jadi tidak menyakiti anggota kelompok yang lainnya. Ya, itu asas kenormatifan. Asas yang ketiga yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan di sini kalian berperan aktif dan memberikan pendapatnya. Ya, jadi tidak ada yang melamun, tidak ada yang diam. Jadi silahkan semuanya boleh berpendapat. Yang terakhir yaitu asas kerahasiaan. Yang dimaksud dengan asas kerahasiaan yaitu hal-hal yang bersifat pribadi atau rahasia kalian tidak boleh ceritakan di luar dari anggota kelompok yang ada di sini. Itu asas-asas dari bimbingan kelompok. Ya. Nah, dalam bimbingan kelompok juga ada kontrak waktunya. Ya, kontrak waktunya supaya tidak melebar, tidak lama. Ibu, kita sepakati dulu ya, 40 menit. Bagaimana? Setuju? Ya, kalau setuju, Ibu akan mengulang lagi nih ya dari tujuan tadi dari bimbingan kelompok. Tujuannya yang pertama tadi apa? Memberikan informasi. Ya, memberikan informasi. Yang kedua yaitu menambah wawasan. Yang ketiga yaitu membantu kalian sebagai peserta didik untuk memecahkan permasalahan secara berkelompok atau dengan menggunakan dinamika kelompok. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kalau bisa tugas kalian nih masih pada bingung, tugas saya Bu nanti untuk kegiatan bimbingan kelompok ini apa saja? Nah, tugas kalian yang pertama, kalian menyimak materi yang akan Ibu sampaikan mengenai manajemen waktu ya yang sudah kita sepakati. Yang kedua, kalian nanti Ibu akan menampilkan video mengenai atau memberikan penguatan video mengenai manajemen waktu. Nanti silahkan boleh kalian berpendapat. Dan yang terakhir nanti kalian mendiskusikan mengenai LKPD ya atau lembar kerja peserta didik. Nanti berdiskusi dengan kelompoknya tentang membuat jadwal kegiatan harian ya. Itu tugas kalian di dalam bimbingan kelompok. Apakah kalian sudah paham? Ya, sebelum memulai kegiatan ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, sudah paham ya. Berikutnya, kita mulai dari pengertian manajemen waktu. Ada yang tahu pengertian dari manajemen waktu? Mengatur waktu. Nah, mengatur waktu. Selain dari mengatur waktu, apa lagi? Ya, betul. Mengatur waktu itu yang dimaksud dengan manajemen waktu. Jelasnya, Ibu akan sebutkan di sini. Yang dimaksud dengan manajemen waktu adalah tindakan atau proses perencanaan waktu belajar dan secara sadar melakukan kontrol atau jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Ya. Berikutnya,
Nah, tujuan dari manajemen waktu kira-kira supaya apa nih? Kita harus bisa memanage waktu atau mengatur waktu, kira-kira untuk apa? Disiplin. Nah, betul, untuk disiplin ya, lebih disiplin. Selain itu, ada lagi? Supaya lebih disiplin. Ya, itu salah satu tujuan dari manajemen waktu. Nah, ya, berikutnya. Nah, pada hakikatnya ini siswa dibagi menjadi 3 jenis kegiatan. Kegiatannya apa saja, Bu? Nah, Ibu perlihatkan di sini kegiatan di rumah. Ya, ini kegiatan siswa di rumah kira-kira apa saja? Membantu orang tua. Nah, betul, satu-satu. Siapa dulu? Yanti. Menyapu, betul, atau membantu orang tua. Berikutnya ada kegiatan sekolah. Kira-kira apa saja kegiatan di sekolah? Mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan tugas. Selain dari mengerjakan tugas? Ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler. Ada juga yang terakhir kegiatan sosial. Nah, kegiatan sosial apa saja yang kalian lakukan? Ada yang mengikuti kegiatan Karang Taruna? Tidak ada? Nah, ada yang mengikuti kegiatan Pengajian. pengajian, betul. Nah, 3 kegiatan ini harus kalian kontrol atau atur waktunya, ya. Nah, Ibu akan memperlihatkan contoh jadwal kegiatan. Ya, jadi 3 aspek yang tadi masuk dalam satu hari ke contoh kegiatan. Ya, jadi mulai dari yang pertama bangun tidur. Ini biasanya bangun tidur jam berapa? Setengah 5. Ya, Ibu tuliskan di sini mulai bangun pagi jam 4 ya, menunaikan sholat subuh bagi mereka yang menjalankan, dan dilanjutkan dengan membantu pekerjaan orang tua. Berikutnya, nah, kiat-kiat mengatur waktu belajar. Yang pertama yaitu tetapkan prioritas. Jadi belajar dulu atau bermain dulu. Pilih yang mana? Ya, betul, belajar dulu. Ya. Yang kedua, jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebihan karena belajarnya terlalu rajin. Jadi semua kegiatan dituliskan hanya kegiatan belajar saja. Itu juga jangan. Ya, jangan sampai nanti kalian terbebani dengan tugas sebagai pelajar juga, ya. Jadi harus diatur kembali. Yang kedua, luangkan waktu untuk refreshing, ya, atau hiburan sejenak. Walaupun tugas kalian terlalu banyak, harus disisihkan waktu istirahatnya atau liburannya. Boleh misalnya bermain game. Jadi bermain game juga tidak terlalu lama, ya. Itu luangkan waktu untuk refreshingnya karena kita di masa pandemi, jadi tidak boleh keluar. Kalau bisa hanya aktivitasnya di rumah saja, ya. Yang keempat, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur, ya. Jadi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, mulai bangun setengah 5, ya. Terus kegiatan apa lagi yang dilakukan, ya, sampai nanti kita terakhir tidur kembali, ya. Yang berikutnya, jangan menunda-nunda, ya. Ini apalagi menunda tugas atau PR yang diberikan oleh guru, ya. Jangan sampai karena baru satu tugasnya jadi nanti dikerjakannya, akhirnya apa? Menumpuk. Ya, tugasnya menumpuk, betul, ya. Sebelum Ibu memberikan tugas LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya, Ibu akan menampilkan satu video atau menayangkan satu video mengenai manajemen waktu, ya. Nanti silakan kalian berikan kesan atau berikan pesan apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut, ya. Boleh, silakan perhatikan. Ya, itu video yang tadi Ibu sudah tayangkan. Silakan apabila ada yang mau berpendapat mengenai pesan apa yang dapat kalian ambil dari tayangan tadi. Silakan. Boleh? Siapa yang mau? Sebagai seorang pelajar, kita harus mementingkan waktu belajar terlebih dahulu dan jangan terlalu lama untuk bermain game. Jika sudah waktunya tidur, kita harus tidur dan menyiapkan untuk berangkat sekolah besok harinya. Ya. Terima kasih ya, pendapatnya bagus ya. Jadi pesan dari video yang tadi sudah Ibu tayangkan, kalian harus bisa mengontrol waktu karena waktu itu adalah uang, ya. Jadi berharga sekali waktu itu, ya. Jadi nanti tolong jangan sampai kalian seperti yang tadi di video tadi, ya. Jangan sampai tidak bisa mengontrol waktu belajar, bermain, dan waktu Sosial. ya
waktu sosial dan lainnya. Ya, itu pesan atau dari manfaat dari kalian menonton video tadi. Sekarang Ibu akan memberikan atau membagikan lembar LKPD. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu untuk manajemen waktu, materi manajemen waktu sudah paham? Ya, sudah paham. Ya, kalau sudah paham silakan nanti duduk berkelompok ya, kerjakan kelompoknya. Ibu kasih waktu untuk diskusi kelompok 15 menit saja. Nanti terakhir kita presentasikan setiap kelompok untuk tampil ke depan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Nah, silakan kerjakannya mulai dari bangun tidur. Ya, bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Ya, silakan boleh dikerjakan. Nah, sudah ya tugas LKPD-nya sudah selesai, sudah membuat jadwal kegiatannya sudah. Nah, kalau sudah sesuai dengan kesepakatan tadi ya, silakan setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari tugas diskusinya. Mulai dari kelompok 1, silakan mau siapa dulu? Kelompok 1, ya silakan kita. Nah, ya, bagus ya pendapatnya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi intinya kalian sudah bisa mengatur waktu ya. Setelah ini silakan Ibu mau tanya dulu ya. Apakah kalian sudah bisa membedakan antara waktu belajar, waktu di rumah dengan sosial? Sudah bisa membedakan ya? Nah, apa manfaatnya setelah kalian tadi membuat jurnal atau kegiatan tersebut dari LKPD? Apa manfaatnya yang kalian rasakan? Dapat lebih mengatur kegiatan dengan teratur. Iya. Terus Ibu tanya lagi, untuk kesannya setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok hari ini, apa kesannya yang kalian rasakan? Menyenangkan. Ya, terima kasih. Ada harapan yang akan kalian munculkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini? Harapannya apa? Dari memanage waktu belajar ini, apa harapan yang akan kalian lakukan dalam kegiatan sehari-hari? Apa coba harapannya? Agar bisa lebih baik lagi ya dalam mengatur waktu. Nah, untuk waktu dalam bimbingan kelompok hari ini mungkin sedikit lagi ya. Nanti Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Nanti silakan kalian isi ya untuk penilaian akhir dari layanan evaluasi ini. Ya, silakan nanti kalian isi masing-masing. Silakan boleh kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan di dalam layanan bimbingan kelompok hari ini. Ya, silakan. Sudah ya, boleh dikumpulkan lagi. Ibu. Ya, itu yang dapat Ibu sampaikan dalam layanan bimbingan kelompok hari ini. Ya, semoga bermanfaat ya ilmunya dan nanti kalian bisa menerapkan manajemen waktu ya di rumah. Nanti kalian buat sendiri ya agenda kegiatan yang tadi kalian boleh tempel ya di dinding kamar masing-masing.